ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimakumullah, lafal takbir atau Allahu Akbar tidak mendapatkan porsi perhatian yang semestinya ditempatkan di qalbu banyak dari kaum muslimin. Padahal lafal takbir ini, yaitu Allahu Akbar dan yang semisal lafal ini, itu adalah lafal yang berulang-ulang kita lisankan dan kita dengarkan. Setiap datang waktu azan, kita menyimak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian saat iqamah juga dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan juga diakhiri juga dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketika salat, maka di antara rukun pertama dalam salat yaitu mengucapkan takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, dan barang siapa yang tidak mengucapkannya di lisannya maka tidak sah salatnya. Begitu juga dengan takbiratul intiqal, yaitu takbir dalam salat. Selain takbiratul ihram ada takbiratul intiqal, perpindahan antara satu pose ke pose berikutnya. Intiqal itu perpindahan. Untuk rukuk kita bilang Allahu Akbar. Dari i'tidal menuju sujud kita bilang Allahu Akbar. Menuju duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar, bangkit lagi Allahu Akbar. Dan ketika takjub akan sesuatu juga dalam riwayat disebutkan Allahu Akbar. Dan di dua hari raya terbesar kaum muslimin, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha, disyariatkan untuk mengucapkan Allahu Akbar, takbir. Maka Allahu Akbar, lafal ini memiliki kepentingan dalam hidup kita, untuk kalbu kita, untuk akidah kita, untuk amaliyah dan ibadah kita, dan juga bahkan untuk masalah sosial dan psikologis kita. Karena dua kata ini, satu lafal jalalah Allah, kemudian yang kedua sifat Allah Azza wa Jalla yaitu Akbar, mengandung konsekuensi yang begitu besar yang tidak terhitung jumlahnya. Dari poin-poin konsekuensi, jika kita mau menghimpun konsekuensi dari Allahu Akbar yang perlu kita akidahkan dan amalkan. Dan juga kalimat yang mulia ini, itu Allahu Akbar, memiliki potensi penyembuhan terhadap problematika qalbu, kegundahannya, kesulitannya, kesendirian dan kesepian qalbu, maka Allahu Akbar. Karena segala problematika di dunia ini asghar, kecil. Yang besar, yang paling besar adalah bagaimana nanti kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lebih besar dari segala pengadilan di dunia ini dikumpulkan Allahu Akbar. Pengadilan Allah Ta'ala lebih besar dan lebih detail dalam menuntut pertanggungjawaban. Maka seiring kita mempelajari tauhid, hendaknya betul-betul kita mendalami akidah tentang Allah Azza wa Jalla dengan segala asma dan sifatnya. Juga akidah tentang hari akhir, yang mana itu adalah keberangkatan kita nanti. Bahwasanya segala masalah di hidup ini dan segala nikmat di hidup ini itu akan dipulangkan catatannya di hari akhir, di perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allahu Akbar. Allah Maha Besar.
Kita bisa memberikan hilah, delik. Dengan licinnya bisa menggocek argumentasi. Bahkan di hadapan hakim sekalipun bisa seseorang berdusta karena hakim itu makhluk. Hanya melihat yang zahir. Namun Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra wa ma akhfa. Allah taala ya'lamul jahra. Ya'lamu sirra wal jahr. Allah taala mengetahui yang sir dan yang terang. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama bagi Allah Azza wa Jalla. Di antara kalian siapa yang menipiskan suaranya, membisikkan suaranya, mensirkan suaranya, wa man jahara bih, dan siapa di antara kalian yang mengeraskan suaranya. Wa man huwa mustakhfin bil lail, siapa di antara kalian yang menyelinap di malam hari, bil lail wa saribun bin nahar, dan siapa di antara kalian yang berjalan di terang-terangan di siang hari. Semua itu sama bagi Allah. Sawa'un minkum, sama bagi Allah untuk kalian. Karena dia adalah alimul ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al. Karena dia yaitu Allah Azza wa Jalla alimul ghaib, yang mengetahui yang gaib, wasyahadah, dan mengetahui sesuatu yang tersaksikan, dan dia itu al-kabir al-muta'al, maha besar dan maha tinggi. Maka Allahu Akbar. Para ikhwah sekalian rahimakumullah dan jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita benamkan kalbu kita dan selam kita menyelam di luasnya lautan konsekuensi dari pemaknaan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang membuat kita itu kalbunya tertunduk dan mulai kita makin menyadari bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata kepada Adi bin Hatim, saat itu Adi bin Hatim belum masuk Islam. Maka kata Nabi SAW, ya Adi, wahai Adi bin Hatim. Saat itu Adi bin Hatim belum Muslim. Ma yafirruka atau ma yafirruka an taqula la ilaha illallah. Wahai Adi, apa yang mencegahmu dari mengucapkan la ilaha illallah? Fahal ta'lamu man ilahun siwallah? Apakah wahai Adi engkau mengetahui ada sesembahan selain Allah, yang berhak disembah selain Allah? Maka kemudian kata Adi bin Hatim, la, saya tidak tahu ada sesembahan selain Allah. Tapi mengapa wahai Adi, engkau tahu bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah? Engkau tidak tahu ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah? Enggak ada lagi. Hanya Allah Azza wa Jalla saja. Nah, kemudian thumma takallama sa'atan, maka Rasulullah kemudian berbicara sejenak dan kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, innama tafirru an taqul Allahu Akbar. Wahai Adi, engkau lari dari mengucapkan Allahu Akbar. Engkau tidak sanggup mengucapkan Allahu Akbar. Wahai Adi, fahal ta'lamu anna syai'an akbaru min Allah? Wahai Adi, apakah engkau tahu ada hal yang lebih besar daripada Allah? Maka kata Adi bin Hatim, tidak. Artinya di sini sudah mulai masuk hidayah yang Allah berikan kepada Adi bin Hatim, yang kemudian nanti masuk Islam. Begini jemaah, kadang manusia itu faham, namun karena belum ada yang menggamit tangannya, jadi dia belum beranjak. Begitu. Ketika kita lihat ada azan telah berkumandang, bentar lagi qomat, bahkan mungkin sudah iqamah, sudah qomat, sudah mulai salat berjamaah di masjid orang-orang. Namun kita lihat di sekitaran masjid masih banyak orang-orang yang duduk-duduk santai dan tidak merasa bahwasanya wajib atasnya salat berjamaah.
mereka tahu sholat berjamaah itu baik. Dan sebagian dari mereka bahkan memang tidak sholat. Padahal mereka tahu sholat itu wajib. Ya. Mereka tahu, namun pengetahuan mereka hanya sebatas disimpan di kalbu dan tidak mengamalkan konsekuensinya. Kenapa? Di antara faktornya adalah belum ada yang menggamit tangan mereka untuk mengajak ayo sholat dengan baik. Mungkin Adi bin Hatim, beliau tahu dan memang tahu, nggak ada yang berhak disembah selain Allah. Ya. Namun ketika Rasulullah SAW kemudian langsung bertanya kepadanya dengan beberapa pertanyaan yang membuat Adi bin Hatim itu semakin mengikrarkan di kalbunya bahwasanya Allah Maha Besar, gak ada yang lebih besar dari Allah dan tiada yang berhak disembah selain Allah. Maka kemudian akhirnya masuk Islam. Maka ajakan dan seruan baik itu biasanya mengetuk betul-betul pintu hidayah. Namun ada juga ajakan dan seruan baik tidak mempan, walaupun mengakui bahwasanya ini seruan benar. Abu Thalib, sebabnya apa? Ternyata bukan kesombongan ya, kalau kayak ini. Sebabnya adalah ketidakenakan. Sebabnya adalah popularitasnya, kecanggungan dengan teman-temannya. Makanya dikatakan oleh sebagian dari orang, as-sahibu sahibun. Sahib adalah sahib. Sahabat itu menyeret. Teman dekat itu menyeret. Juga kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan keagamaan orang yang paling dia cintai, orang yang teman dekat yang paling dia cintai. Berarti pengakuan bahwasanya Allahu Akbar itu sudah menjadi fitrah bagi manusia pada umumnya. Kalau di English kan Allahu Akbar itu artinya God is greatest, yang paling besar, yang paling agung. Bukankah di Nasrani mereka juga menganggap bahwasanya Tuhan mereka itu yang paling besar? Sama sebenarnya, namun tidak dengan lafal Allahu Akbar, karena itu lafal sudah identik dengan Islam. Mereka bilang God is great, Tuhan itu besar. Karena ketika seseorang meminta, maka pihak yang diminta harus dianggap besar oleh peminta. Adapun orang yang menyuruh, maka pihak yang disuruh itu biasanya lebih kecil daripada penyuruh. Beda. Allah memerintahkan kita untuk berdoa, maka Allah lebih besar daripada yang diperintah, yaitu kita. Dan kita pun meminta pada Allah, maka Allah lebih besar daripada kita yang hanya sekedar meminta. Itu sudah fitrah dan logika kehidupan manusia seperti itu. Ya. Namun konsep kemahabesaran Tuhan bagi orang Nasrani ya tentu berbeda dengan kemahabesaran Allah Azza wa Jalla bagi kaum muslimin, bagi kita, alhamdulillah. Jangankan kemahabesaran, konsep Trinitas yang ada pada mereka saja, mereka sudah memiliki kerancuan yang mana kata sebagian ulama di antara Syekhul Islam rahimahullah, beliau mengatakan jika engkau bertanya kepada 10 orang Nasrani tentang konsep Trinitas, engkau akan mendapatkan 11 perkataan yang bisa berbeda-beda. 10 orang kita tanya tentang Trinitas, bisa aja kita mendapatkan 11 perkataan tentang Trinitas yang beda semuanya. Saking apa? Saking mereka tidak paham unsur terpenting akidah mereka, yaitu Trinitas itu sendiri. Nah sekarang Allahu Akbar, manusia Muslim tidak perlu diribetkan dengan akbar apanya nih, nggak usah. Karena udah fitrah aslinya kita meyakini, manusia pada umumnya meyakini Tuhan itu ya pastilah yang terbesar. Yang terbesar, keagungannya, zatnya, segala tentang asma, nama dan sifatnya itu dialah yang terbesar. Dan tidak boleh bagi seorang manusia satupun untuk
memikirkan tentang zat Allah, bagaimana ukuran besarnya, itu tidak ada dalam Islam. Maka tidak ada dalam Islam mempersonifikasikan atau memvisualisasikan Tuhan, itu nggak ada. Itu ada di agama-agama paganisme. Dan itu agama paganisme itu selain Islam, kal musyrikin, agama-agama yang menyembah patung-patung itu, ya, itu jelas merepresentasikan Tuhan bagi mereka dan dewa-dewa. Bahkan paganisme ini juga sebenarnya merasuk ke dalam agama Nasrani dengan menuhankan Jesus dan memvisualisasikan dengan bentuk seperti itu. Dari mana mereka tahu perawakan Nabi Isa alaihissalam seperti itu? Dan kemudian Nabi Isa diperlihatkan dengan apa? Jenggot wibawa gitu, jenggot ya, ganteng jenggot gitu. Tapi para pengikutnya malah nggak berjenggot. Ya. Dan itu diagungkan oleh mereka. Oke, di gereja-gereja itu patung Yesus besar. Ya, urusan mereka, tetapi ini Nabi Isa alaihissalam diperlakukan seperti ini. Tapi ada keyakinan mereka bahwasanya Tuhan inilah yang greatest. Namun apakah ketika Tuhan yang gaib direpresentasikan menjadi berhala, apakah itu justru menurunkan kadar kebesaran Tuhan? Paham gak di sini, Pak? Menurunkan kadar kebesaran Tuhan. Karena apa? Ketika Tuhan yang gaib dan belum pernah disaksikan oleh mata baik batin maupun mata kepala divisualisasikan dengan sok taunya oleh manusia, nah ini kan berarti menyamakan Tuhan dengan manusia bentuknya gitu loh. Dan ini penghinaan, perendahan terhadap ketuhanan. Ya, makanya jangan fikirkan tentang zat Allah, Allah maha besar, tetapi Allah Ta'ala maha besar dengan segala nama dan sifatnya. Allah maha tahu segala tentang kita. Maka Allahu Akbar adalah kalimat yang agung, yang diulang-ulang di setiap salat kita dan di luar salat kita, baik di munasabah zamaniyah atau makaniyah, yaitu ketika berkesempatan di momentum tertentu seperti mendengar azan, kita jawab Allahu Akbar. Ketika sholat kita mana Allahu Akbar. Ya, masa-masa seperti itu. Atau di suatu tempat, ya, ketika kita umrah, ya, dari miqat menuju ke Ka'bah, kita katakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Itu juga mengagungkan Allah. Karena apa arti labbaik? Labbaik artinya la ulabbika, artinya adalah saya ya Allah menjawab seruanmu ya Allah, mengagungkan Allah. Lafal labbaik itu dituturkan oleh pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi. Makanya orang Betawi zaman dulu ketika dipanggil sama orang tua namanya, maka anaknya akan bilang bek, bek gitu. Dan bek ini dari bahasa Arab, labbaik, ada kata labbaik. Dan itu merupakan respon yang sangat sopan di kalangan Betawi dulu. Kalau sekarang udah nggak dikenal ini, lafal bek ini udah nggak banyak yang melafalkannya. Bek gitu. Paul, bek gitu. Namanya Paul. Nah, dari labbaik menunjukkan ketika anak ini mengatakan bek, itu mengagungkan orang tuanya. Maka seseorang ketika umrah atau haji, dia berkata labbaik Allahumma labbaik, maka di situ ada sisi mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Ya. Taib, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW di awal kerasulan beliau di surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai Al-Muddathir, wahai engkau Nabi Muhammad SAW yang sedang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah
berdirilah, fa'anzir, berikanlah peringatan. Ya, berikanlah peringatan kepada masyarakat Mekah ketika itu yang mereka bergelimang dengan kesyirikan. Wa rabbaka fakabbir, dan kabir, bertakbirlah terhadap Rabbmu, yaitu katakan Allahu Akbar, agungkan Rabbmu. Apa korelasi antara mengingatkan kesyirikan dengan bertakbir, menganggap Allah besar? Karena segala macam kesyirikan itu merendahkan kadar kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Segala macam kesyirikan, segala macamnya, walaupun syirik tersebut syirik kecil. Seseorang ketika dia mengamalkan suatu amal ibadah, namun riya, bukan Allah yang dia cari, bukan ridha Allah yang dia inginkan, melainkan dia menginginkan ridha manusia, atau dia menginginkan kejaran dunia, target duniawi dari amalan akhiratnya, maka sebenarnya ini sama dengan tidak mengindahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengagungkan Allah dengan ibadahnya. Mungkin ketika salat terlihat khusyuk secara zahir, namun pada hakikatnya dia merendahkan Allah secara batin. Maka segala syirik itu merupakan bentuk perendahan kepada Allah. Makanya Allah tidak terima syirik sama sekali. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik sedikit pun, dan mengampuni apa-apa di bawah dosa syirik dari maksiat umum sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syirik ini sekecil apapun itu ada sisi perendahan terhadap Rabbul Alamin. Sementara orang yang bermaksiat belum tentu ada maksud, belum tentu mengkontekskan perendahan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 111, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Di sini kalimat wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah engkau kepada Allah dengan suatu takbir, yaitu maknanya sih azimhu azmatan tamah. Agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sempurna. Dan takbir, mengucapkan Allahu Akbar, merupakan ibadah di antara seagung-agung ibadah, dan merupakan bentuk takarrub dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baik pendekatan. Ada beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan bertakbir, namun disandingkan dengan tahlil, tasbih, dan tahmid. Yang ini yang disebut sebagai al-baqiyat as-salihat. Al-baqiyat as-salihat. Al-baqiyat maknanya sesuatu yang kekal, abadi. As-salihat yang baik, kekal dan baik, everlasting dan baik. Al-baqiyat as-salihat. Ini salah satu tafsirannya adalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, li an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih saya sukai daripada momentum kemunculan atau daripada zaman kemunculan matahari. Maksudnya apa? Lebih aku sukai dari dunia dan seisinya. Itu maknanya. Maksud dari mimma tala'at alaihi syams, bukan maksudnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu lebih baik daripada sinar matahari. Bukan. Melainkan maksud dari momentum bersinar matahari atau momentum munculnya matahari yaitu dunia, kehidupan dunia. Maka kalimat 4 ini lebih Rasulullah cintai daripada kehidupan dunia, bukan daripada munculnya matahari, bukan itu. Mimma tala'at alaihi syams, ma di sini yaitu maksudnya adalah zaman dunia, kehidupan dunia.
dan seisinya. Sama seperti khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Ya, sebaik-baik hari munculnya matahari adalah hari Jumat. Itu maksudnya adalah bukan matahari terbaik itu hari Jumat, bukan. Bukan matahari terbaik hari Jumat, matahari Jumat nih matahari bagus nih. Enggak, bukan itu. Enggak ada kaitannya dengan fisika dan enggak ada kaitannya dengan astrologi dan semisalnya. Melainkan maksudnya di sini adalah sebaik-baik hari dunia adalah hari Jumat, dan hari dunia ada 7. Sebaik-baiknya hari Jumat. Maka kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, kita mungkin qabliyah subuh 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisinya, dan kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan itu tidak bisa diremehkan. Kelihatannya remeh, rendah. Tapi barang siapa yang betul-betul mendalami dengan sanubarinya 4 kalimat ini, dia akan mendapatkan ini hak, bahwasanya tidak ada yang lebih baik daripada kalimat-kalimat ini dari dunia. Antum bertiga ada apa ya? Antum bertiga ada diskusi apa? Ayat yang mana nih? Al-Isra, Al-Muddathir juz 9 ayat ketiga. Ya. Kemudian dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sini akan menyebutkan, Anda sebutkan lengkapnya saja biar lebih banyak faedahnya. Isbaghul wudu syatrul iman. Menyempurnakan wudu itu adalah sebagai separuh dari iman. Menyempurnakan wudu adalah separuh dari iman, bagian dari iman. Menyempurnakan wudu itu ada 2 macam. Menyempurnakan yang sifatnya wajib dan menyempurnakan yang sifatnya sunnah. Menyempurnakan yang sifatnya wajib adalah wajib, seperti melakukan yang wajib dalam rukun wudunya, ya, kumur-kumur, istinsyak, istinthar, menurut pendapat yang lebih sahih itu wajib. Kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala dan telinga, dan kemudian membasuh kaki. Ini sekali ini semua adalah wajib. Namun isbagh wudu yang sifatnya sunnah, yaitu apa? Hal-hal yang sunnah di situ. Ketika dia sudah menunaikan wajibnya itu 1, maka dia tambahkan ke sunnah 2 dan 3. Seperti kumur-kumur, istinsyak, istinthar itu 3 sunnah yang paling mentok. Membasuh wajah sunnahnya 3. Kemudian membasuh tangan sunnahnya 3. Dan mengusap kepala dan telinga wajibnya 1, dan tidak ada sunnah 2 dan 3 menurut pendapat yang lebih sahih. Walaupun dalam mazhab Syafi'i disunahkan 2 dan 3, namun yang lebih sahih adalah cukup 1, karena tidak ada contoh untuk yang 3 itu. Kalaupun ada, hadisnya dipermasalahkan. Kemudian membasuh kaki, mencuci kaki 3 kali sunnah. Maka siapa yang man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, ya kata Nabi SAW diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, siapa yang wudu dengan isbaghnya seperti ini, menyempurnakan seperti ini, seperti yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Zaid dan lain-lain, wudunya Nabi SAW seperti itu. Kemudian thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, lam yuhaddits fihima nafsahu, dia tidak memiliki hadithun nafs, percakapan jiwa tentang dunia di dalam 2 rakaat salat setelah wudunya ini, maka ghufir lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah berlalu. Maksud dari apa? Di sini ada kaitan menyempurnakan wudu secara sempurna, kemudian juga salat 2 rakaat. 2 rakaat di sini apapun itu salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Baik niatan 2 rakaat setelah wudu, atau 2 rakaat duha, atau 2 rakaat istikharah, atau 2 rakaat qiyamul lail, atau 2 rakaat qabliyah, atau apapun 2 rakaat sunnah. Maka kalau setelah wudu terus 2 rakaat ditunaikan, lam yuhaddits fihi ma nafsah, tidak ada percakapan keduniaan di jiwanya, melainkan dia fokus di salatnya ringkas itu, maka diampuni dosa-dosa sebelumnya.
Isbaghul ini sebabnya dari isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Ya. Itu syatrul iman, sebagian dari iman. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Nah, ini kalimat walhamdulillahi tamla'ul mizan. Mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan amal. Subhanallah. Ringan banget loh kita bilang alhamdulillah. Tapi tentu maksudnya mengucapkan alhamdulillah dengan benar gitu loh. Bukan hanya spontanitas tanpa ada hati mengucapkannya. Ucapkan juga dengan hati ketika mengucapkan alhamdulillah. Dan apapun jenis alhamdulillah itu, baik alhamdulillah saja atau alhamdulillah kulli hal ketika ditimpa kesusahan, atau alhamdulillah lainnya seperti setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang membaca itu setelah dia mengkonsumsi makanan, maka diampuni dosa-dosa sebelumnya. Ringan juga. Maka alhamdulillah ini nggak bisa diremehkan. Kalau memang pakai hati juga membacanya, bisa memenuhi mizan timbangan amal. Subhanallah. Kita ini perlu akan rahmat Allah, kemudian juga timbangan amal yang berat supaya direkomendasikan untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu di surat Al-Qari'ah. Ya, siapa yang faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia akan berada di kehidupan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, surga Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama mengatakan di antara kaidah tentang mizan amalan nanti, orang-orang yang mizan amalan baiknya itu lebih athqal, lebih berat daripada mizan keburukannya, maka dihukumi aghlabiyah dari amalannya, dihukumi mayoritas kebaikan amalnya, maka diampuni kesalahan-kesalahannya dan dimasukkan surga. Dan sebaliknya, kalau misalnya lebih berat timbangan amal buruknya, maka ya dia divonis ke situ karena lebih besar, lebih berat ini. Jika Allah tidak ampuni. Adapun yang 50-50, maka itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu berarti sering-sering mengucapkan ini alhamdulillah dengan segala macamnya sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wat tasbihu wat takbiru yamla'us samawati wal ard." Wat tasbihu wat takbiru yamla'us samawati wal ard. Subhanallah. Tasbih subhanallah dengan segala macamnya. Kadang-kadang subhanallah bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, dan seterusnya dari kalimat-kalimat tasbih. Kemudian takbir, Allahu akbar. Tasbih dan takbir memenuhi langit-langit dan bumi. Subhanallah. Allahu akbar. Memenuhi langit-langit dan bumi. Seandainya ini bukan kalimat Rasulullah, mungkin kita tidak bisa percaya. Tapi wallahi ini kalimat Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Nasai dan hadis sahih. Sekiranya ini kalimat orang biasa, mungkin kita kalau pikirin kalimat orang biasa, tapi ini kalimat Rasulullah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak mengucapkan kalimat sesuai hawa nafsu, tidak. Dan apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Berarti ini pun ilham dari Allah, ini pun dari Allah Azza wa Jalla ketentuan ini. Namun hal seperti ini, tasbih dan takbir, memenuhi langit-langit dan bumi, ini bukan khayalan dan ini tetap selalu gaib bagi kita. Hanya kita imani dengan iman kita. Ini ujian bagi manusia. Mereka percaya atau tidak dengan kalam Rasulullah SAW. Bayangkan jemaah sekalian, hanya mengucapkan dengan benar, dengan ikhlas, Subhanallah, Allahu Akbar, maka kalimat tersebut ajarnya, pahalanya, ya pahami baik-baik ya, bukan kalimat kemudian memenuhi gaung, enggak bukan itu, tapi ajar, thawab, ganjaran, pahala dari Allah, itu kebaikannya memenuhi langit-langit dan bumi. Lihat lafalnya samawat, dan samawat, langit-langit itu ada 7. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau dinisbatkan kehidupan dunia ini, jarak antara langit pertama ke berikutnya itu sekitar 500 tahun perjalanan. Betapa jauhnya Allah. Bagaimana kalau dikalikan dengan 7 atau 6? Bisa 3000 tahun perjalanan, itu sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh makhluk manapun kecuali yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Ya.
Sekarang kita aja anggap misal satu kecamatan berbuat baik sama kita. Jangan satu kecamatan, enggak. Satu gang. Kita punya jasa dan nikmat yang Allah titipkan melalui kita kepada orang-orang satu gang. Misalnya kita bikin misalnya entah mungkin open house, terus silakan makan prasmanan seenak apapun di situ, kalian silakan satu gang, datang semua. Bahagia nggak mereka? Senang mereka. Apalagi pulang bawa bingkisan, nasi bungkus dan amplop. Masya Allah, itu nikmat sekali. Kita nggak bakal bisa mengulang itu berkali-kali karena budgetnya itu besar, yakin. Tapi mereka akan hormat gak sama kita? Hormat. Minimal malam itu sampai besok mereka akan mengenang kebaikan kita. Manusia itu nggak bakal mengenang kebaikan manusia selamanya. Hanya saat sementara atau hanya saat ada kepentingan atau ketika memang masih Allah kasih hidayah aja untuk mengenang. Nggak ada orang tuh mengenang kebaikan selamanya, nggak ada. Hatta suami, hatta istri itu pasti ada sisi lupanya terhadap kebaikan pasangannya. Artinya nikmat yang atau ganjaran yang diberikan itu rasa syukur manusia satu gang kepada kita yang itu mungkin hanya bertahan mungkin 1 hari 2 hari, ikhwan. Mereka nggak bakal mempertahankan syukur mereka sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian setiap kita lewat diagungkan. Itu nggak mesti seperti itu, dan nggak semua orang kayak gitu loh. Ya, rasakan ketika dalam satu event ini, kemudian besoknya orang-orang semuanya menyapa kita ketika kita lewat karena kita telah memberi ke mereka kebaikan. Yang mana itu sebenarnya kecil. Amplop pun paling 100.000 gitu, tapi ya mungkin bagi mereka itu bermanfaat. Mereka kita lewat, Pak, assalamualaikum. Gitu. Rasanya nikmat. Keindahan yang sementara banget itu. Mungkin 3 hari kemudian mereka sudah berubah karena udah mulai pikiran ke kehidupan masing-masing. Bagaimana rasanya jika kebaikan dan keramahan, keindahan kehidupan ini antum merasakan sebesar 7 lapis langit dan dunia ini, bumi ini. Artinya wherever you go, kemanapun antum pergi, antum dapat kenikmatan. Dan itu tidak mungkin terwujud di dunia ini. Kemanapun kita pergi pasti nikmat itu nggak ada. Cerita itu di dunia ini nggak ada. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, Rasul, orang terbaik, makhluk yang paling unggul. Tuannya manusia, anak Adam, tuannya manusia, maksudnya tuannya sayyidnya, yaitu orang topnya. Namun ketika pergi ke Taif buat dakwah, emang dikira gampang. Sampai pulang dalam keadaan berdarah-darah loh kakinya, diusir. Ya, nggak ada kisahnya manusia kemanapun pergi itu pasti nikmat yang didapat. Nggak, selalu nikmat, nggak ada itu seperti itu. Selalu adanya apa? Mungkin ada tantangan, ada keletihan, penyakit dan seterusnya. Selalu begitu, ada aja seperti itu. Bagaimana jika tasbih dan takbir, mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah, kebaikannya itu melingkupi, kebaikan maksudnya ganjaran pahalanya melingkupi kebaikan selangit dan sebumi. Sementara kata Allah azza wa jalla, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, surga itu luasnya itu seperti langit-langit dan bumi. Nah, ketika seorang mengucapkan selama hidupnya di dunia subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tasbih dan takbir ini, pahalanya itu mencakup semua itu. Bayangkan ketika seorang mukmin yang Allah rahmati dengan pemberian surga padanya, dia dapat kaflingan yang besar, kemanapun dia bebas, dengan kaflingan yang seluas langit dan bumi yang Allah berikan buat dia. Jadi tasbih dan takbir, ganjaran pahala dari Allah seluas langit dan bumi itu maksudnya nanti di akhirat, di surga Allah azza wa jalla. Namun tidakkah Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan efek atau pahala dari amalan selama kita dunia? Tetap Allah berikan. Namun tidak Allah Ta'ala tampakkan secara
lafal di Al-Quran atau di Sunnah. Seseorang ketika dia beramal saleh, cukuplah keluasan hati itu sebagai ganjaran yang besar buat dia. Seseorang ketika beramal saleh, cukuplah lepasnya dia dari pressure dan tekanan jiwa karena problematika itu sebagai ganjaran yang besar dari Allah. Seseorang ketika beramal saleh, cukuplah dengan keinginan untuk beramal saleh berikutnya dan kerinduan untuk beramal saleh lagi itu sebagai ganjaran yang besar dari Allah. Karena ganjaran terbaik untuk kehidupan dunia ini dari pahala adalah luasnya hati, jemaah. Tenangnya hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu lebih luas daripada apa? Daripada materi yang Allah berikan misalnya. Mungkin karena sedekah kita, terus Allah Ta'ala gantikan dan berikan 2 kali lipat, misal 3 kali lipat. Maka ini alhamdulillah, nikmat. Tapi apakah nikmat ini selamanya? Ini nikmat materi yang kalau hati kita kurang bersyukur, kurang berlapang, tetap aja kita nggak nerima nikmat ini. Artinya, Anda pernah jadian kemarin ketika Ramadan, Anda teringat ketika itu tidak Anda mau ke Ben Hill Pak, Ben Hill, Bendungan Hilir, bukan Ben Hill, bukan Dunhill yang ini ya, parfum atau rokok, bukan, itu beda. Ada Dunhill parfum ada ya, Alfred Dunhill. Enggak, ini Ben Hill ya. Nah, Bendungan Hilir, Tanah Abang, daerah sana, kecamatan sana, Tanah Abang, Pak. Ya, Anda mau tarawih di Masjid Al-Falah, itu masjid Muhammadiyah besar di Bendungan Hilir. Berangkat kemudian Anda jam berapa dari Bekasi ini, lupa lah. Pokoknya berangkat, dan itu kan melewati daerah, bisa melewati daerah Cililitan, Kalibata gitu. Ya, Anda sempetin ketika itu ke rumah Ibu Ana. Dan Ibu Ana nggak tahu kok Ana bakal datang. Ya udah, biasanya jadwal Ana datang kan hari tertentu, tapi ini mumpung lewat ke rumah Ibu bentar. Baik, sampai rumah Ibu Ana mendapatkan, ya alhamdulillah gitu, dan ya akhirnya Ana memberikan sedikit dari yang Ana punya dari harta. Ya, karena kalau mengunjungi orang tua selalu seperti itu. Dan ini tidak disangka-sangka gitu, kalau Anda datang alhamdulillah dan lagi butuh uang, ternyata ya alhamdulillah Allah kasih rezeki. Maka kemudian Anda datang ke sana. Kemudian pergi karena sebentar saja, karena harus langsung ke Bendungan Hilir. Ya, kemudian jalan lagi naik motor. Sampai Ben Hill itu Anda cek HP bentar. Ternyata Anda dapat transferan THR yang jumlahnya 2 kali lipat dari apa yang Anda berikan ke Ibu Ana. Ganjaran dari Allah itu. Cepat dikasihnya, gantinya oleh Allah. Dan itu bukan sekali dua hal gini terjadi. Subhanallah, Allah kasih itu, besoknya itu ada lagi. Bahkan dalam momentum gak nyampe 2 jam. Waktu masih kuliah di Libya, anak uang tuh, anak kan tinggal di Kalibata sama orang tua, ayah dan ibu di sana. Jadi pulang pergi di Libya ke rumah gitu. Suatu ketika setelah kuliah kan jam 12 pulang. Karena waktu itu pakai sepeda. Dari Libya ke Kalibata pakai sepeda, dan makan siang di rumah. Karena persiapan nanti mau ngajar di Rawamangun. Ngajar bahasa Inggris gitu-gitu. Maka Anda beli ikan patin. Ya. Ada kepala ikan, dan kemudian pas Anda pulang Anda dapetin ayah Anda belum makan siang. Lalu Anda beli ikan patin kepalanya, Anda kasih ayah Anda. Ya. Enggak lama itu, enggak sampai sejam, bahkan sebelum berangkat ke tempat kerja. Ada kabar kemudian dapat mukafah dari Libya sekitar 1 juta. 1 juta ketika itu besar ya, kawan. Bagi mahasiswa lagi, ya. Besar. Dan anak nyadarin, wallahu akbar, Allahu akbar. Ini enggak lama setelah Ana berikan
lauk kepala ikan patin ke bapaknya, Allah risikan seperti itu gitu loh, 1 juta. Padahal harga kepala ikan patin berapa ketika itu? Tapi seganjar-ganjar apapun, bukan ganjar nomor 3, bukan ganjar yang itu. Seganjar apa ya? Seganjar ya. Sebalas udah benar itu seganjar-ganjaran dah. Iya. Sebalas-balasnya Allah dari materi, kalau kalbu kita nggak luas, cepat selesainya itu ganjaran. Gitu loh. Ya. Kalau kalbu kita nggak legowo dengan balasan Allah berupa materi ini, nggak legowo, kurang bersyukur dengan balasan segini, ya cepat redupnya ini. Habis cepat, redup cepat gitu loh. Jadi kayak kesannya kayak balasan dari Allah itu ya udah gitu aja gitu loh, Pak. Padahal tadi apa? Amalan yang kecil seperti kelihatan kecil, kerasa kecil seperti subhanallah, Allahu Akbar, itu melingkupi bumi dan langit-langit, besar sekali. Ya. Artinya amalan soleh kalau Allah ganjari, pahalanya itu besar semua rata-rata gitu loh. Namun kadang Allah berikan pahala, ganjaran, feedback dari Allah berupa kebaikan dunia. Namun apalah arti ganjaran dari Allah berupa kebaikan material dunia kalau hati kita tetap sempit dengan ganjaran, mindset kita tentang ganjaran materi ini masih sempit gitu loh. Masih sempit, nggak bersyukur atau menganggap ini kecil ganjarannya. Begitu. Lihat bagaimana orang-orang fakir miskin coba. Kadang kita itu sedekah sama orang fakir miskin bukan mencari apa-apa selain hanya untuk melihat bersyukurnya mereka. Gimana? Enggak tahu, paham apa enggak maksud Anda ini, Pak? Gimana ya? Antum ngasih nasi padang ke orang berada. Oh, makasih ya, selesai. Hati antum rasanya gimana? Ah, wajar, dia biasa, mungkin dia biasa di restoran jadi ngasih nasi padang udah gitu bukan sederhana lagi mereknya, udah gitu lauknya jeroan lagi mungkin bagi dia. Oh, makasih ya, masya Allah, biasa aja gitu. Tapi kadang kita itu ketemu orang yang fakir, muhtaj, butuh, kita kasih nggak seberapa, tapi syukurnya itu yang membuat kita itu malah hati kita tuh langsung luas dan tergugah gitu loh. Kadang-kadang donatur tuh kadang-kadang lebih suka ngasih ke orang yang bersyukur hanya untuk melihat rasa syukur mereka, bukan pengen disebut jasanya, bukan, tapi melihat kita aja, melihat teman kita itu bersyukur benar-benar, itu kita aja terharu, Pak. Apalagi Allah yang memberi semua ini, pasti lebih sayang sama orang ini. Iya. Nenek-nenek zaman dulu atau orang-orang tua kita tuh, kalau udah ngedoain kita, berentet itu, nggak habis kalimatnya. Mudah-mudahan nggak habis kalimatnya. Waktu mungkin kita pulang kampung mau balik lagi ke kota, ya kita kasih kongguan isi rendang lagi, kongguan isi rengginang. Nggak, mereka biasanya ngasih kayak gitu orang tua ke anak-anaknya. Biasa orang kampung ngasih kayak gitu. Kalau kita ngasih itu duit ya, minimal mobil plat B itu adalah di depan rumah biar kelihatan tetangga gitu kan. Tapi orang tua ngasihnya apa? Itu kongguan isi rengginang, opak dan semisalnya gitu. Dan sebelum balik ke kota biasanya anaknya didoain bererot itu kalimatnya. Enggak habis-habis, nah mudah-mudahan dia lulus dada anaknya tuh, dia tepok-tepok pundak anaknya. Nah, semua enggak habis-habis. Amin. Itu kalau anak enggak mengagungkan isi doa dan ketulusan orang tua ini, anak bosan. Udah kenapa Bu, selesai atau doa aja. Ya. Udah gitu. Artinya apa ya, kawan? Kita kadang melihat balasan Allah itu dari kebaikan Allah itu pakai hati juga gitu loh.
Sebagaimana kita melihat musibah juga pakai hati. Kita melihat ujian dari Allah juga pakai hati. Jangan cuman ngelihat pakai pandangan mata doang. Jadi tasbih dan takbir itu memenuhi langit dan bumi. Wassalatu nur. Ya, dan salat itu adalah cahaya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, khamsun ma athqalahunna fil mizan. Ada 5 hal yang betapa beratnya di timbangan, yaitu timbangan amal kelak. Ada 5 hal. 5 di sini disebutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama, subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu akbar. Jadi ada 5. Pertama subhanallah, kedua alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu akbar. Yang kelima, apa yang kelima? Belum disebutin ya tadi ya. Wal waladus salih yatawaffal lil mar'il muslim fayahtasibuh. Yang kelima adalah anak yang saleh yang wafat untuk seorang muslim, kemudian orang muslim ini cari pahala. Ana ulangi ya. Al-waladus salih, anak yang saleh yang wafat, intinya yang wafat dan orang tuanya cari pahala di situ. Intinya gitu. Anak yang saleh di sini, anak yang saleh atau anak pada umumnya, maksudnya bukan anak yang rusak ya. Karena biasanya anak yang udah rusak, orang tuanya malah senang anak yang meninggal. Masih rusak ini akhlaknya, udah bejat dan kemudian berkasus terus. Ini ketika meninggal orang tuanya bilang alhamdulillah. Karena ini beban ini hilang gitu loh. Tapi ini anak yang saleh, anak yang baik. Anak saleh itu qurratu ain. Yaitu penyejuk kalbu dan pandangan mata. Bahkan anak yang mungkin enggak sampai derajat saleh deh. Yang namanya anak ya siapapun ya qurratu ainnya, anak namanya anak. Anak kandung maksud saya. Anak. Antum tahu namanya Baitul Hamd. Baitul Hamd itu adalah rumah di surga yang Allah perintahkan untuk dibangun untuk hamba yang bersabar karena anaknya wafat. Ya. Dan tentu faqdul walad, kehilangan anak atau kematian anak itu adalah di antara musibah yang besar bagi orang tuanya. Ya. Kalau keguguran itu mungkin masih belum levelnya belum sampai ke derajat anak yang memang sudah sempurna menjadi manusia sempurna di kehidupan dunia ini. Ya keguguran mungkin tidak sampai ya. Tapi yang sudah lahir di dunia ini, sudah mulai besar beranjak balita, sekolah, subhanallah. Lagi lucu-lucunya, lagi baik-baiknya gitu. Namun ada kalimat di Nabi SAW ini yahtasibuhu. Ya, tadi katanya ma'athqalahunna ila khams, yaitu 5 hal yang termasuk paling berat timbangannya di hari kiamat nanti. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kemudian kesabaran anak saleh yang wafat dan orang tuanya itu sabar serta yahtasibu. Ihtisab yaitu cari pahala di
konteks kehidupan ini. Ya. Ya sebenarnya sabar secara umum ganjarannya pahala. Ya sabar secara umum ganjarannya pahala. Dan ada juga konteks yang semoga sama dengan ini, walaupun bukan kematian anak, namun kehilangan anak. Duh, kok bisa kehilangan anak? Ya mungkin anak nyasar, nggak tahu juntrungan kemana, tersesat. Ada yang kayak gitu. Subhanallah. Nah, kadang anak pernah lihat anak kecil ya, usia balita 5 tahun 4 tahun di Masjid Nabawi. Kan itu crowded. Kehilangan di mana? Orang tua, bapaknya atau ibunya atau saudaranya. Jadi anak itu dipegang oleh tentara masjid, yaitu penjaga masjid, ditaruh di situ untuk nanti siapa tahu orang tuanya datang gitu. Tapi yang lihat dia nyari bapak ibunya mana, subhanallah. Kasihan. Makanya Nabi SAW mendoakan terputusnya orang dari kebaikan bagi yang memisahkan antara induk dengan anaknya. Padahal itu masalah hewan loh ketika itu konteksnya. Hewan loh itu ketika itu hadis itu turun untuk masalah hewan. Apalagi kok manusia gitu loh. Memisahkan antara orang tua dengan anaknya tanpa hak. Kecuali kalau orang tuanya mungkin gila, misalnya itu beda, itu beda konteks. Eksepsional. Gimana? Tadi ada bicara sini. Oh. Bagaimana kalau misalnya dipisahkan tuh orang tua dan anak, atau anak misalnya nggak boleh ketemu, dipersulit untuk ketemu, dan itu banyak terjadi ketika apa? Di perceraian. Dan biasanya itu dilakukan oleh siapa? Oleh pihak keluarga dari perempuan. Itu terjadi. Bahkan anak punya murid yang orang tua ibunya, ibu mertua maksudnya, menghasut untuk gugat cerai, dipaksa kemudian dan dieksekusi juga gugat cerai itu oleh iparnya, yaitu saudara laki-laki istrinya. Ketika itu udah punya anak, usia ketika itu mungkin anaknya usia 1 tahun atau berapa gitu, atau belum sampai, enggak hafal juga kasus seorang ya. Tapi kemarin-kemarin cerita sampai detik ini, sampai sekarang belum pernah ketemu anaknya sama sekali. Kontak anaknya belum, benar-benar ditutup. Kata dia udah sampai 10 tahun. Sampai ini si akh ini, beliau sudah punya istri sejak itu kan udah pisah, akhirnya hijrah dari kampungnya kemudian ke Bekasi ini, orang Bekasi dia sih Bekasi. Udah punya istri lagi, akhirnya beristri, udah punya anak 4 sekarang. Dari istri yang baru, dari selama 8 atau 9 tahun menikah udah punya anak 4, alhamdulillah. Ketika ada tanya antum gimana keadaannya, antum gimana? Menceritakan ke anak-anak antum sekarang yang 4, sampai saat anak itu memberikan cerita khayalan kepada anak-anak anak sekarang 4. Kalian tuh punya kakak kalian tuh kayak gini-gini bentuknya ini. Subhanallah tuh dalam hati anak tuh. Anak nggak tahu antum ngerti nggak maksud cerita anak? Artinya anak yang 4 sekarang yang anak dari istri yang sekarang nih, anak kandung semuanya, saking dia kangen dengan anak yang dari yang nomor pertama itu sampai memberikan cerita figuran apa ya? Karena dia nggak tahu wajah anaknya sekarang gitu, paham ya? Ini kayak gini nih wajah kakak kalian, ada kakak kalian tuh jauh di sana. Ini diceritain, subhanallah. Dan beliau cerita juga bahwasanya setelah 10 tahun ini, dulu ikhwan-ikhwan yang membantu keluarga istri untuk membuat cerai, sekarang baru minta maaf. Maafin. Dulu kami gini, ada 1 atau 2 orang minta maaf, baru sadar, Allah sadarkan setelah 10 tahun terjadi.
bahwasanya mereka telah menzalimi dirinya dengan mendukung gugat cerai itu. Subhanallah, subhanallah. Ya, maka kehilangan anak baik kematian, bahkan bukan kematian, ada yang lebih pahit dari itu. Masih ada anaknya cuman dihalang-halangi dan tidak boleh ketemu sama sekali dan tidak ketahuan di mana sekarang, itu kadang lebih menyakitkan. Namun apa kata Nabi itu? Yahtasibuhu, sabar dan ihtisab. Ihtisab itu cari pahala, cari pahala. Ini semua problematika manusiawi. Yang disinilah manusia diuji. Semakin dia disayang Allah, semakin diuji, insyaallah. Nah, untuk menunjang kita semangat mencari pahala dan tetap istiqamah dalam mencari pahala dengan pahit dan getirnya keadaan apapun itu kasusnya, adalah kita yakin bahwasanya Allahu Akbar. Allah itu Maha Besar. Loh, gimana menerapkannya? Gampang. Hanya kita mau apa enggak. Ketika kita sholat kita bilang Allahu Akbar. Azan kita dengar Allahu Akbar. Kita punya problem kabir, besar problematika kita. Tapi harus ingat bahwasanya Allah itu lebih besar daripada semua ini. Kalau kita refleksikan, sebesar-besar apapun problem kita di dunia ini, lebih besar lagi urusan kita di akhirat menghadapi Allah yang Maha Besar. Wallah, ketika kita melihat dan menerawang bahwasanya pengadilan agama itu jauh lebih berat dan lebih besar, seolah-olah musibah dunia ini kerdil. Makanya beruntung orang yang ditimpa musibah kemudian dia mengingat akhirat jauh lebih sulit daripada ini. Ya, beruntung orang yang ditimpa musibah sebesar apapun, kemudian dia keingat Allah dan teringat bahwasanya akhirat jauh lebih sulit daripada ini urusannya, lebih besar lagi. Sehingga musibah ini di dunia ini terasa mulai kerdil karena ada yang lebih besar daripada ini. Dan orang-orang yang seperti ini yang bisa istiqamah, nyari pahala, justru di akhirat nanti akan Allah mudahkan. Karena sudah ada persiapan qalbu ketika di dunia dan keyakinan dan iman bahwasanya akhirat itu besar urusannya. Allah itu Maha Besar. Begitu loh jemaah. Orang kalau misalnya dia mengingat Allah dan hari akhir, pengadilan hari akhir itu pengadilan yang nggak bisa ditampik lagi, maka dia akan makin takut sama Allah. Dan dia akan memperhitungkan langkah-langkahnya. Dan dia tidak akan berbuat zalim dengan musibahnya ini kepada pihak lain. Kadang orang tuh dapat musibah, kacau pikirannya, menzalimi orang lain, nyolong, nyuri, rampok, begal. Rata-rata kan yang membegal tuh orang-orang miskin ya, Pak. Gimana? Kalau udah kaya ngapain begal? Korupsi kalau udah kaya mah ya. Begal itu kan risikonya kan kematian. Kalau korupsi ya mati hati, naudzubillah min dzalik. Artinya orang yang lagi dalam musibah, lagi sulit, itu banyak yang hilang pikirannya kemudian berbuat yang justru itu merugikan dunia akhiratnya. Tapi kalau kita berkiblat akhirat itu lebih besar, saya jangan sampai udah dapat musibah dunia, di akhirat berat lagi urusan hisabnya. Wah, maka mulai dia memperbaiki diri. Dan memang seperti itulah sebaiknya seorang muslim. Ya, begitu Mas sekalian. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, beliau itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ilallahi arba'." Ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. 4 kalimat ini disebut al-baqiyat as-salihat. Dan kata Nabi, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak masalah kamu memulai 4 itu yang mana kamu mulai, tidak masalah. Artinya secara random acak enggak masalah. Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, boleh.
Namun biasanya kan dimulai dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi mau dimulai dari mana itu enggak masalah. Begitu juga mengucapkan kalimat yang tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ada fadilah lain. Kata beliau SAW, innallaha astafa minal kalami arba'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala memurnikan dan memilih dari kalam itu dari empat yang terpilih. Tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Faman qala subhanallah, siapa yang berkata subhanallah, kataballahu lahu 20 hasanah au hutta anhu 20 sayyi'ah. Antum bilang subhanallah, maka Allah mencatatkan untuk antum 20 kebaikan atau dihapus dari antum 20 dosa atau keburukan. Subhanallah. Subhanallah saja itu subhanallah. Kemudian Allahu akbar famithlu dzalik. Begitu juga dengan lafal Allahu akbar. Antum mengatakan Allahu akbar dengan tulus, 20 hasanat, 20 kebaikan antum dapatkan dan 20 keburukan dihapus dari antum. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah akbar. Makanya sangat rugi orang kalau ba'da salat jemaah 5 waktu dia meninggalkan subhanallah 33, meninggalkan alhamdulillah 33, meninggalkan Allahu akbar 33 atau kadang 34. Riwayat-riwayat tentang itu beragam. Ada yang 10 10 10, ada yang 33 33 33, ada yang 33 33 34 dan seterusnya. Ada beberapa riwayat. Tapi ala kulli hal kalimat-kalimat ini termasuk kalimat terbaik. Dan antum keluar dari masjid dalam keadaan terhapus dosa banyak sekali. Masya Allah, kalau satu Allahu Akbar saja 20 pahala atau dihapus 20 kesalahan atau dosa, bagaimana kalau dikalikan 33 dalam satu kali salat berjamaah, salat fardu maksudnya. Bagaimana kalau 5 waktu bersih insyaallah. Ya, itu di antara fadilah di balik Allahu Akbar. Ya. Baik, kemudian takbir ini merupakan iftitah, pembuka salat dan rukun salat. Yang mana kata Nabi SAW, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat itu bersuci. Pengharaman takbiratul ihram, maksudnya pengharaman di sini mengucapkannya itu berarti mengharamkan hal-hal di luar salat. Maka takbiratul ihram itu adalah pengharamannya, takbir Allahu akbar. Wa tahliluha, dan penghalalannya adalah taslim, yaitu selepas mengucapkan salam maka halal untuk melakukan hal-hal di luar salat. Ya, mungkin untuk materi kita cukup sampai di sini insyaallah. Dan faedah-faedah tentang takbir sebagiannya sudah kita sebutkan. Namun ada kalimat terakhir insyaallah, faedah terakhir yang kita sebutkan di sini. Kata sebagian dari ulama, dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, juga oleh Ibnu Jauzi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, ada dalam Ibnu Jauzi dalam kitab Minhajul Qasidin, dan Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan para ulama pada umumnya. Kalimat berikut, wa ammat takbir fa idza nataqa bihi lisanuka fayanbaghi alla yukadzibahu qalbuka. Adapun takbir, mengucapkan Allahu Akbar, kalau lisanmu mengucapkannya, maka jangan sampai hatimu mendustakannya. Ini penting banget. Kalau kita bertakbir Allahu Akbar, jangan sampai hati kita mendustakan apa yang lisan kita katakan Allahu Akbar. Fa in kana fi qalbika syai'un huwa akbar min Allah, fa Allahu yashhadu innaka lakadzib. Subhanallah. Kalau misalnya di kalbumu ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah, daripada ingatan terhadap Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah mempersaksikan bahwasanya engkau berdusta. Ini kalimat dalam ya. Karena kalau kita refleksikan,
kita jangan-jangan banyak bohong pas lagi sholat. Sholat bohong. Enggak, maksud kebohongan di sini bukan kebohongan yang apa ya? Ya, kebohongan di sini adalah kebohongan maknawi, ya kawan. Artinya kita belum melatih diri kita untuk jujur kepada Allah. Padahal kejujuran as-sidq, kata Al-Jurjani, perbedaan antara kejujuran dengan keikhlasan adalah antum tidak bisa ikhlas kecuali harus jujur dulu. Bahwa saya jujur itu lebih awal daripada ikhlas. Karena antum gak bisa ikhlas kecuali kalau udah jujur, berusaha jujur baru bisa ikhlas. Gitu. Nah, di antara bentuk kita kurang jujur sama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ternyata saat kita masih memikirkan dunia yang sepertinya lebih besar daripada ingatan kita kepada Allah. Ini yang disebut dustanya kita. Dan Anda yang berbicara seperti ini pun Anda nggak menjamin diri Anda bahkan jauh dari kejujuran. Masa ini berat, subhanallah. Siapa di antara kita bisa sholat 4 rakaat atau 2 rakaat aja full murni, betul-betul tanpa adanya guratan pikiran duniawi? Siapa? Makanya nggak ringan ini hal seperti ini. Kita tuh Allahu Akbar. Kadang malah malah orang dari ngomong Allahu Akbarnya aja udah nggak jujur kadang-kadang. Semuanya Allah, gede suaranya. Ya jemaah kadang-kadang Allah. Kadang orang awam juga kayak gitu kadang-kadang. Di rest area, ya pendatang-pendatang tuh yang kadang-kadang keras Allah Akbar. Lebih keras dari imamnya. Allah, ruku, Allah, Sami Allah liman hamidah imam, Rabbana lakal. Gede suaranya. Ada apa dengan Anda gitu loh? Orang jadi kadang-kadang agak keganggu. Allahu Akbar. Tapi bisa ngomong Allahu Akbar, bisa. Setiap takbir intiqal selalu ngomong Allahu Akbar dengan fasih. Karena itu otomatis, Pak. Kita aja kadang jangankan Allahu Akbar, baca Al-Fatihah aja kadang otomatis, tapi pikiran ke Shopee, ya. Pikiran ke belanja, pikiran ke dunia, kepikiran ke jodoh, pikiran ke sini dan seterusnya. Berarti ada yang lebih akbar daripada Allah bagi antum, bagi kita. Tapi ini enggak langsung serta-merta dikatakan syirik, enggak. Ini belum ada yang memang syirik, ada yang memang manusiawi dan itu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetap sah salatnya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan sahnya salat dengan hati harus khusyuk, maka boleh jadi mayoritas salat kita itu enggak ada yang sah. Subhanallah. Betapa pemurahnya Allah dengan teledornya dan kurangnya kita. Subhanallah. Bahkan setelah baru takbiratul ihram Allahu Akbar, doa iftitah udah macam-macam pikirannya. Ini berarti memang kita ini masih cinta dunia, masih belum bisa jujur sama Allah. Allah mempersaksikan kita ini masih suka berdusta, tapi Allah Maha Pemaaf. Seandainya Allah hukum langsung, kita tuh nggak ada yang hidup sekarang. Karena hukuman Allah selalu setelah maksiat dan salahnya kita. La haula wala quwwata illa billah. Begitu juga. Mungkin gangguan dari syaitan berupa pikiran-pikiran di luar salat tentang dunia itu mungkin bisa kita tangkal dengan kita bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh gitu. Betapa banyaknya yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tapi syaitannya enggak hilang-hilang. Gimana, Pak? Bukankah ketika kita dari awal habis iftitah sebelum baca Al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, bahkan pas ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim setannya masih nempel sama dia. Bahkan setannya mungkin ikutan kali, kok enggak mempan ya. Ini yang pernah Anda kiaskan di masalah ruqyah, Pak. Antum bagi-bagi air mau buka puasa apa? Tinggal kurma nih nanti. Kurma 3 biji sama air buka puasa iftar.
sekarang ibarat pohon, kata Ibnu Qudamah di Minhaj Mukhtasar Minhaj Qasidin, atau juga kata Imam Ghazali di Ihya. Antum kalau bernaung di pohon, istirahat, dan pohon itu sarangnya burung atau banyak buah-buah kecil yang burung suka, ya, antum akan merasa apa? Terganggu nggak? Mau istirahat, mau tidur di situ, di bawah di naungan pohon itu, tapi di situ banyak sarang burung atau buah-buah kecil atau buah-buah yang memang burung itu suka dengan buah itu. Ya. Gimana? Antum lemparin, antum sambit itu apa burung-burung, akhirnya mereka pergi kan? Pergi. Antum tidur lagi. Balik gak mereka? Balik. Antum sambit lagi, antum ceramahin bahkan ittaqillah, takutlah pada Allah. Balik lagi dia. Ya. Nah. Solusinya gimana dong? Kalau ditebang pohonnya semuanya, antum kehilangan ini dong. Kehilangan tempat naungan. Maka sangkar antum remove, buah antum potong. Atau bagian-bagian yang memang di situ ada tangkai buahnya, ada sarangnya, antum potong semua, hanya tinggal bagian yang memang diperlukan sebagai naungan. Ibaratnya gini. Antum bilang auzubillahi minasyaitonirrajim dalam salat, tapi kalau hati antum masih ada sarang setannya, yaitu apa? Cinta dunia, lebih besar dunia bagi antum dibandingkan Allah, maka itu setan tetap aja datang. Karena sarangnya di situ. Sarangnya setan tuh di cinta dunia dan menganggap dunia ini lebih besar daripada akhirat. Di situ sarangnya setan. Makanya ketika sholat itu kita akan kepikiran hal-hal yang selama ini kita pikirin. Bahkan setan akan memberikan bonus. Hal-hal yang tadi kita lupa, setan ingetin. Enggak. Pas lagi sholat setan ingetin. Padahal tadi nggak pernah pikiran, lupa, setan kasih bonus nih. Diingetin sama dia. Inget gak gini-gini. Sampai ada sebagian orang bilang, kalau ente lupa naruh sesuatu di mana, sholat. Nanti bakal keinget deh pas mikir. Kadang-kadang mikir itu keinget gitu loh. Subhanallah. Tuh, lihat tipu daya kayak gitu. Jadi setelah Allahu Akbar, udah antum ingat bahwasanya pertanggungjawaban di hadapan Allah itu lebih besar daripada segala kenyataan di dunia ini yang remeh receh dan juga dimudahkan oleh Allah nanti pada waktunya. Segala musibah di dunia ini, perdebatan dengan teman di media sosial dan seterusnya, itu tuh keduniaan semua. Kalau sampai masuk ke sholatnya, berarti disitulah setan bersarang. Remove itu semua. Sholat. Fokus dengan bacaan, fokus dengan makna bacaan, fokus dengan pengadilan akhirat, fokus dengan asma dan sifat Allah Azza wa Jalla yang kita maknai di hati kita. Ya begitu. Itu faedah terakhir yang bisa kita sampaikan insyaallah. Sepertinya nggak ada tanya jawab, nggak ada yang mau nanya kan? Ya. Jadi kalau begitu kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.